Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar gembira dari Mas Menteri yang baru saja diinformasikan atau diberitakan mengenai peserta P1, P2, dan P3, atau tepatnya bagi rekan-rekan P3K tahap 1 dan 2 yang sudah lulus passing grade. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, terkhusus yang P1, P2, dan P3, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan meninggalkan jejak dengan cara menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Ya, sebagaimana dikutip dari media gpnn.com, kabar baik dari Mas Nadiem untuk guru honorer lulus passing grade P3K tanpa formasi. Nah, ini jelas rekan-rekan ya, yang tanpa formasi yang disebut. Nah, di sini kita lihat informasinya ini Selasa 17 Mei 2022. Jadi masih sangat baru sekali, rekan-rekan ya. Oke, kita cek bersama-sama. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan kabar baik untuk para guru honorer. Dia memastikan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K terus berlanjut sampai kuota 1 juta P3K guru terpenuhi. Jadi itu poin pentingnya yang pertama rekan-rekan ya. Akan terus dilakukan rekrutmen ini sampai 1 juta P3K guru terpenuhi. Kami akan terus melanjutkan program P3K ini untuk memastikan guru-guru honorer mendapatkan hak sepadan dengan pengabdiannya. Nah, ini rekan-rekan ya. Nadiem Makarim pada acara rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2022. Nadiem membeberkan bukti keseriusan pemerintah dengan memperbesar kuota P3K 2022. Selain itu, 193.000 guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi juga akan diprioritaskan diangkat tahun ini, rekan-rekan ya. Jadi ini disampaikan Mas Menteri pada Hari Pendidikan Nasional kemarin atau di Hardiknas. Ratusan guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi langsung diangkat tanpa tes lagi begitu formasinya dibuka. Ini jadi catatan rekan-rekan ya, begitu formasinya dibuka. Seleksi yang diberlakukan hanya verifikasi validasi data. Jadi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade itu datanya kembali akan diverifikasi dan validasi atau diverval, rekan-rekan ya. Namun nyata pastinya ini yang sudah lulus passing grade. Karena itu Nadiem mendorong para kepala daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya, terutama bagi yang memiliki banyak guru honorer lulus passing grade tanpa formasi P3K 2022. Nah, ini juga yang jadi catatan rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu di daerahnya tidak ada usulan formasi dari Pemdanya, otomatis rekan-rekan itu menunggu di tahap ketiga. Karena di tahap ketiga itu baru sifatnya nasional jika aturannya sama dengan di tahun 2021 kemarin. Para guru honorer yang lulus passing grade baik tahap pertama dan kedua tidak perlu tes lagi. Mereka diangkat begitu formasi dibuka terangnya. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Kabar baik lainnya yang disampaikan Nadiem, para guru tersebut tidak akan dipindahkan ke daerah lain, melainkan mereka tetap mengabdi di sekolah induk atau masih pada wilayah yang sama jika formasi sekolah induk sudah terpenuhi. Nah, ini juga rekan-rekan ya. Jika sekolah rekan-rekan itu sudah terpenuhi, maka rekan-rekan tetap diberikan formasi di wilayah tersebut atau di daerah tersebut. Nah, ini merupakan kabar gembira buat rekan-rekan yang P1, P2 maupun P3, baik tahap 1 maupun di tahap kedua. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Kabar baik berikutnya masih dalam media yang sama, di mana 1.205 ASN akan pensiun. Pemerintah Kabupaten Bogor mengajukan tambahan formasi P3K ke Kemenpan RB. Jadi ada 1.205 ASN yang akan pensiun di pemerintah Kabupaten Bogor. Dan pastinya itu akan menjadi peluang buat rekan-rekan kita di pemerintahan Kabupaten Bogor atau di Bogor, karena ada peluang untuk usulan formasi
sebanyak itu juga. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah mengajukan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengajukan penambahan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, di mana Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor, Bapak Irwan Purnawan, mengatakan pihaknya mengajukan penambahan P3K formasi guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan beberapa jabatan fungsional teknis, tetapi belum ditetapkan. Nah, ini ada tambahan rekan-rekannya. Nah, ini akan menjadi kabar baik buat rekan-rekan yang sudah P1 di sana nantinya. Irwan menambahkan jumlah aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Bogor sekitar 15.500 orang. 1.205 diantaranya akan pensiun tahun ini. Sementara beban yang dipikul adalah melayani 5,4 juta penduduk bumi tegar beriman. Saat ini seorang PNS itu melayani sekitar 350 penduduk. Masih belum ideal karena selain jumlah penduduk yang tinggi, luas wilayah Kabupaten Bogor ini juga sangat besar. Nah, pada 2021 lalu, ujar Irwan, pemerintah Kabupaten Bogor mengajukan formasi P3K 1.800 orang, tetapi dari hasil tes administrasi dan kompetensi hanya 1.423 yang akhirnya dapat dilantik pada Jumat 13 Mei. Nah, jadi masih ada sisa formasi dari 1.800 ini rekan-rekannya, kurang lebih 300 lebih. Dia pun menambahkan sejak 2019 pihaknya sudah mengangkat tenaga honorer menjadi P3K sebanyak 2.439. Namun dengan bertambahnya jumlah P3K akan membebani pembiayaan gaji pegawai menggunakan anggaran daerah. Tahun ini pemerintah Bogor menganggarkan 9,96 miliar untuk menggaji P3K. Jadi buat rekan-rekan yang di Bogor, jadi ini adalah anggaran yang disediakan oleh pemerintah setempat, yaitu 96 miliar untuk menggaji P3K. Angka pembiayaannya meningkat dari 2021 yang hanya senilai 57 miliar. Jadi untuk gaji P3K guru sendiri di pemerintahan Kabupaten Bogor itu sudah siap rekan-rekannya, sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi buat rekan-rekan yang P1, P2, dan P3 di pemerintah Kabupaten Bogor, silahkan berdoa karena rekan-rekan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Menteri, bahwa rekan-rekan itu tinggal melakukan verifikasi dan validasi saja, alias tidak dites lagi, langsung pemberkasan, dan begitu berkasnya memang sesuai, insya Allah rekan-rekan itu akan mendapatkan formasi. Jikapun sekolah induknya terpenuhi, maka akan dicarikan formasi masih pada wilayah yang sama. Demikianlah kabar baik yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.